karena saking mengagungkan sapi tidak mau makan sapi. Bahkan mereka siap berenang di kencing sapi, bukan hanya kencing Pak, di kotoran sapi. Jadi orang kalau menyimpang itu akal sehatnya lumpuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Al-Muhajirin Delta Cilebut Barat yang dimuliakan Allah, pada pekan lalu kita telah membahas tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Itu di pasal yang pertama. Maka sekarang kita berlanjut ke pasal yang kedua, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Nah, berikut nanti ada bantahan dari Allah Subhanahu wa taala, halaman 25. Ada 3 sub pembahasan di sini. Pertama, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua nanti baru pengertian Rabb menurut pandangan umat-umat yang sesat. Dan kemudian nanti diakhiri dengan bantahan Allah terhadap kesesatan tersebut atau sanggahan terhadap pandangan yang sesat tersebut. Sekarang kita masuk saja subjudul yang pertama, bagaimana pengertian Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rabb itu bahasa Arab terambil daripada kata Rabba yarubbu. Ya. Rabba fi'lul madhi, yarubbu fi'lul mudhari'. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab seperti itu. Nah, terambil dari situ Rabb itu. Apa artinya? Artinya adalah nasya'a syai'a min halin ila hali tamami. Mengembangkan sesuatu dari suatu keadaan pada keadaan yang lain. Memproses, ya, dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada ditumbuh kembangkan, dirawat, dipelihara, diatur. Nah, demikian. Itu artinya, arti makna daripada Rabb. Nah, lalu kemudian biasa juga diungkapkan dengan Rabbahu. Ya. Rabbahu wa Rabbahu wa Rabbabah. Biasa juga seperti itu. 2 babnya. Nah, jadi Rabb itu adalah masdar, Rabbun, ya. Rabba yarubbu Rabbun atau Rabban, itu adalah masdar yang kemudian dipinjamkan untuk fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Kata Rabb, ya, kadang-kadang berdiri sendiri, kadang-kadang diidhofatkan, ada kalimat selanjutnya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Ya. Kata Rabb itu tidak disebutkan sendirian, melainkan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menemukan kata-kata Rabb sendirian tidak ada ujungnya, itu jelas addressnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang mencipta maksudnya. Tapi kalau disandingkan, ada ujungnya, kalimat setelahnya, maka Rabb itu bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Ya. Nah, ini beberapa contoh di bawah diturunkan oleh penulis dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah.
Mana contohnya? Rabb itu digandingkan dengan kalimat setelahnya, tapi diperuntukkan untuk Allah. Di awal suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, segala puji untuk Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Rabb semesta alam. Nah, lalu demikian juga di dalam Asy-Syu'ara ayat 26, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulu. Ya. Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulu. Berarti Rabb dengan kum disandingkan, ini bukan untuk Allah. Ya. Ditujukan kepada orang-orang musyrik bahwa Rabb mereka, Tuhan mereka dan Tuhan nenek moyang mereka adalah berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dikatakan juga Rabbud Dar. Nah, ini bukan untuk Allah. Artinya tuan rumah. Ya. Pemilik rumah. Disebut juga dengan Rabbul Farash, pemilik kuda. Di antaranya lagi ada juga perkataan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dalam Yusuf ayat 42. Udhkurni 'inda rabbika fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Pesan Nabi Yusuf ketika di dalam penjara kepada teman sepenjaranya, terangkan keadaanku kepada tuanmu. Nah, ini bukan Allah maksudnya, kepada bosmu, kepada majikanmu. Maka kemudian syaitan menjadikan dia lupa menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya. Jadi memang pesan dari Yusuf alaihi salam, ya, terangkan keadaanku kepada tuanmu, kepada bosmu. Tapi qadarullah, syaitan membuat lupa utusan itu menerangkan tentang keadaan Yusuf di dalam penjara. Ya, nah, demikian. Ketika ya, bosnya, majikannya Firaun bermimpi. Ya, bermimpi, ya ini cerita Nabi Yusuf ini. Ya. Maka Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu bahwa akan ada masa paceklik. Ya. Mesir akan ditimpa masa paceklik, itu diantara takwil mimpi tersebut. Masih di Yusuf ayat 50. Irji' ila rabbik. Kembalilah kepada Tuanmu. Nah, bukan kepada Allah maksudnya. Jadi Rabb digandingkan dengan kaf, ya, Rabbik bukan Allah maksudnya, tapi Tuanmu, majikanmu maksudnya. Nah, lalu di ayat 41, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Ya, tuannya artinya majikannya, bukan Allah. Lalu kemudian yang dalam As-Sunnah itu semua dalam Al-Qur'an. Di dalam As-Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tentang onta yang hilang. Apa kata Nabi? Hatta yajidaha rabbuha. Sampai sang pemilik onta itu menemukan ontanya. Jadi rabbuha bukan Allah, tapi rabbuha adalah pemilik onta. Nah, demikian pengertian Rabb, ya, di dalam Al-Qur'an. Ketika Rabb itu berdiri sendiri, itu khusus untuk Allah. Ketika Rabb itu disambungkan dengan kalimat yang lain, itu bisa untuk Allah dan bisa juga untuk selain Allah. Itu melihat apa yang diceritakan. Ya.
Maka jelaslah bahwa kata Rabb diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala jika ma'rifah dan mudhaf. Ya. Jika ma'rifah artinya sendirian, ya, tidak diidhafatkan. Atau diidhafatkan, dia menjadi mudhaf. Sehingga kita mengatakan misalnya Rabbul alamin, Tuhannya alam semesta. Kemudian Rabbun nas, penguasa, Tuhannya manusia. Ya. Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Rabbun nas di surah An-Nas itu artinya Tuhannya manusia. Dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah kecuali diidhafatkan. Ya, ketemu kita kalimat Rabb. Nah, ini manusia ini, bukan. Itu untuk Allah. Kalau untuk selain Allah harus ada ujungnya. Seperti Rabbud Dar, tuan rumah, Rabbul Ibil, pemilik onta, dan lainnya. Ya. Maka Rabbul Alamin adalah Allah pencipta alam semesta. Pemilik, pengurus, dan pembimbing mereka dengan segala nikmatnya, serta dengan mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan pemberi balasan atas segala perbuatan makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah, adanya larangan kepada hambanya, dan kemudian Allah itu membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Demikian ulasan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Selesai subjudul yang pertama, pengertian Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa difahami ya? Ya. Kalau nggak paham nanti bertanya. Sekarang kita masuk kepada subjudul yang kedua, pengertian Rabb menurut pandangan umat yang sesat. Nah, ini nanti yang akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Menurut manusia, tentu manusia yang sesat yang dikatakan di sini, di samping Rabb itu Allah, masih ada Rabb yang lain. Di samping yang memberi rezeki Allah, ada juga yang memberi rezeki yang lain. Yang mencipta lain. Yang memelihara beda. Yang merusak juga lain lagi. Nah, itulah yang dikenal dengan Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, bermacam-macam tugasnya. Yang semuanya itu di dalam pelajaran kemarin dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang mencipta, ya Allah yang memelihara, ya Allah yang nanti akan menghancurkan. Tapi bagi umat yang sesat itu dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Nah, itulah sebabnya Allah membimbing kesalahan itu, kesesatan itu melalui Ar-Rum ayat 30. Apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah, maksudnya di atas fitrah tauhid yang memang dibawa sejak lahir. Ya, jangan pindah-pindah kepada keyakinan yang lain yang musyrik. Jadi tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, itulah agama yang lurus. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Manusia yang mana? Manusia yang sesat, tidak tahu dan tidak mau tahu. Diberitahu malah tidak menerima. Nah, demikian. Padahal fitrah manusia itu, fitrah bertauhid itu sudah dibawa sejak sebelum lahir. Ya, sejak sebelum lahir. Ada juga syubhat, ya. Orang datang kepada kita, Pak Gun, udah bersyahadat belum? Sudah. Kapan? Itu ketika sholat saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bukan. Maksud saya, setelah lahir sudah bersyahadat belum? Ya, tandanya masuk Islam kita bersyahadat dulu. Nah, itu mah belum. Nah, kalau belum, ayo ke amir saya. Nah, di situ kita baiat, sumpah setia, bersyahadat, baru sah Islam kita. Jadi yang tidak baiat masih kafir. Nah, itulah dia aliran-aliran sesat, ya, banyak, bukan satu dua yang mewajibkan baiat. Yang baiat dengan amirnya itulah yang benar Islamnya. Yang tidak baiat kepada amirnya ya kafir. Kafir halal darahnya. Inilah cikal bakal daripada kaum takfiri yang gampang mengkafirkan orang. Nah, jadi kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, jawab dengan tegas, saya sebelum lahir sudah bersyahadat. Kapan? Di alam sulbi orang tua masing-masing. Aina dalil? Mana dalilnya? Kita buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Nah, itu dalilnya bahwa kita sudah bersyahadat sebelum lahir. Ya. Apa kata Allah? Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah kata Allah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Ya manusia, kita-kita ini. Karena anak cucu Adam nggak ada yang hewan, semuanya manusia. Dari mana? Dari sulbi mereka. Ya, dari sulbi mereka. Ketika itu Allah mengambil kesaksian, menerima syahadat kita terhadap jiwa mereka. Allah berfirman ketika itu, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Masing-masing kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pengakuan kita. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua kita sepakat menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Rabb kami, dan syahidna, kami bersaksi. Bukankah ini namanya syahadat? Ya, jadi kita sudah bersyahadat sebelum lahir. Jangan mau ketipu oleh aliran sesat, firqah sempalan seperti itu. Ini semua kata Allah Subhanahu wa taala kami lakukan agar di hari kiamat tidak ada komplain. Ya, agar di hari kiamat nanti tidak ada komplain dari kita. Ya, kalian tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Punten ya Allah, lali aku. Supaya nanti kita nggak mengatakan demikian. Karena adanya di alam rahim, di sulbi orang tua kita. Jangankan ketika dalam sulbi, sekedar ini saja, ya. Pengalamannya sekarang, coba tanya 5 tahun yang akan datang, dia udah lupa tuh. Nggak tahu dia.
anak umur 1 tahun 2 tahun udah lupa dia ketika ditanya setelah dia dewasa. Apalagi di alam rahim, apalagi di alam di sulbi orang tua kita. Nah, supaya kita tidak komplain, lali aku ya Allah, maka Allah ingatkan kembali, Allah segarkan ingatan kita melalui Al-A'raf ayat 172. Berdasarkan inilah, maka kemudian Nabi menyampaikan juga kepada kita, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah ketauhidan. Setiap anak manusia, ya. Bukan anak hewan. Anak manusia yang mana saja? Apakah anak Yahudi, anak Nasrani, anak Majusi, anak Hindu, anak Buddha, anak Konghucu, anak PKI, anak ateis sekalipun, anaknya lahir dalam keadaan fitrah ketauhidan. Dia sudah membawa tauhid. Nah, cuman kemudian fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Peran orang tuanya lah kemudian, ayah bundanya lah kemudian menjadikan anak itu Yahudi, Majusi ataupun Nasrani, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung orang tuanya memang Yahudi, maka ketika anaknya sampai segini dibawa ke sinagong. Sinagong itu tempat ibadahnya Yahudi. Orang tuanya Katolik, Protestan, maka anaknya dibawa ke gereja. Anaknya Hindu atau Buddha, maka anaknya dibawa ke pura misalnya. Ini secara langsung merubah anaknya dari tauhid kepada musyrik. Atau secara tidak langsung, misalnya pergantian tahun baru, diberikanlah anaknya trompet, berisiklah hilir mudik komplek ini, on. Secara tidak langsung telah merubah anak itu menjadi Yahudi. Karena trompet itu adalah syariatnya orang Yahudi. Sebelum disyariatkan azan, ada usulan dari salah seorang sahabat bagaimana menandakan waktu masuk, bagaimana memanggil orang ke masjid. Yuk kita cari lonceng yuk. Teng, waktu zuhur masuk. Teng, waktu asar masuk. Begitu seterusnya. Lalu dibantah oleh Nabi SAW, jangan. Itu tasyabuh, menyerupai Nasrani, lonceng itu. Pakai trompet gimana? On, maghrib masuk. On, isya masuk. Subuh juga begitu. Ditolak juga. Ini menyerupai Yahudi, nggak boleh. Nah, maka kemudian turunlah syariat azan untuk menandakan waktu masuk, memanggil waktu orang ke masjid. Atau umpamanya, ya, sebelum pergantian tahun Natal bersama, atau bikin spanduk selamat Natal. Nah, ini telah menjadikan anak menjadi Nasrani. Ya, walaupun sudah dirubah sekarang bahasanya, Natal itu adalah maulidnya Nabi Isa katanya. Ya, Natal itu adalah maulidnya Nabi Isa. Sama saja. Natal, Maulid, ya. Kan ada di kampus itu dies natalis. Ya, sama ulang tahun. Ulang tahun itu adalah syariatnya Nasrani. Maka kita jangan ikut-ikutan. Kalau di luar sana ada happy birthday to you, kan gitu. Nah, kita jangan adakan pula di anak kita selamat ulang tahun, ya, potong lilinnya, ya, potong lilin, potong kue, potong kuenya, makan lilinnya, itu ya. Ada aku bolak-balik jadinya. Itu namanya telah menjadikan anak sebagai Nasrani, ulang tahun. Nah, begitupun
ketika pergantian tahun bakar petasan, kembang api, itu telah menjadikan anak menjadi majusi. Karena yang bermain api itu adalah syariatnya majusi. Inilah yang dikatakan Nabi, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Ya. Nah, jadi seandainya seorang manusia diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul. Contohnya Ibrahim kecil, belum jadi nabi, itu sudah bertauhid duluan. Ya. Karena kefitrahannya itu terbimbing terus. Walaupun kemudian bila sempat terkagum-kagum dengan matahari, itu dianggap Tuhan, tapi setelah terbenam nggak jadi. Lihat lagi bulan purnama, itu dianggap Tuhan, setelah terkubur nggak jadi. Begitupun bintang-bintang. Akhirnya beliau berkesimpulan, Tuhanku adalah yang menciptakan semua ini, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan bintang gemintang. Nah, jadi kita kembali, seandainya seorang manusia diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, yang disebutkan oleh kitab suci dan ditunjukkan oleh alam semesta. Ya, innal ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hadza batila. Orang yang senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, lalu memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, ya, sampailah dia kepada suatu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Rabb kami, ternyata engkau ciptakan semua ini tidaklah sia-sia. Maka dia akan sampai kepada tauhid. Ya. Akan tetapi bimbingan yang menyimpang dan lingkungan ateis, itulah faktor penyebab yang mengubah pandangan si bayi. Dari sanalah seorang anak manusia mengikuti bapaknya dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya, karena keluarganya keluarga musyrik, maka anak ikut musyrik. Lingkungannya lingkungan musyrik, maka si anak tumbuh berkembang dalam komunitas kemusyrikan. Nah, makanya kita di mana kita tinggal, maka kita pilihlah lingkungan yang tauhid. Ya, alhamdulillah di Delta ini, ya, kita banyak komunitas bertauhid dan menjalankan sunnah. Ini cukup bagus. Ya. Allah berfirman dalam hadis kudusi. Hadis kudusi, ya, firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Khalaqtu ibadiya hunafa'a fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan lurus, bersih dari syirik, maka kemudian syaitanlah yang memalingkan mereka. Syaitan itu minal jinnati wan nas, bisa dari kalangan jin yang tidak kelihatan dan juga bisa dari kalangan manusia. Sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Apa yang dimaksud syaitan memalingkan? Maksudnya adalah memalingkan mereka kepada berhala-berhala dan menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu bedanya dengan patung. Kalau patung sesuatu yang dipahat, ya, membentuk lalu itu disembah, itu namanya patung. Apakah dari batu, dari kayu, atau dari tepung roti yang dilakukan oleh Arab jahiliyah, setelah disembahnya lalu dimakannya, itu namanya patung. Ya, ternyata orang mempersekutukan Allah bukan hanya dengan patung, tapi juga dengan berhala. Apa itu berhala? Berhala itu bukan hanya dipahat, ya,
berhala itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu namanya berhala. Ya, maka mereka jatuh dalam kesesatan, keterasingan, perpecahan dan perbedaan. Kenapa? Karena masing-masing kelompok memiliki Tuhan sendiri-sendiri, memiliki berhala-berhala sendiri. Sebab itu ketika mereka berpaling dari Tuhan yang hak, dari Allah yang benar, maka mereka akan jatuh ke dalam Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan KW-KW. Ya. Nah, ini yang dikatakan Allah di dalam Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka zat yang demikian itulah Tuhan yang benar, itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya. Lalu yang lain bagaimana? Yang lain, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, yang lain itu maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan semuanya kesesatan. Ya. Pengambilan Tuhan kepada selain Allah itu adalah kesesatan. Ya. Nah, maka orang mengatakan kajian kita nyesat-nyesatin orang. Ya memang disesatkan. Masa yang sesat dikatakan benar? Allah yang mengatakan yang benar itu cuma satu. Ya, fadzalikumullahu rabbukumul haq, kata Allah. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya, Tuhanmu yang hak. Maka konsekuensinya famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada selain Allah itu, selain kebenaran itu, melainkan kesesatan. Ya, sebut ajalah satu-satu. Penyembahan kepada selain Allah itu semuanya sesat. Selanjutnya, kesesatan itu bak samudra yang luas, tidak memiliki batas dan tepi. Dan itu pasti terjadi pada diri orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau kita mengikuti perkembangan kesesatan, ternyata kesesatan itu tidak berakhir. Tumbuh lagi, digrebek oleh polisi, tar tumbuh lagi di tempat lain, digrebek, berhentikah? Tidak, tumbuh lagi. Ya, di mana-mana seperti itu. Ya, kesesatan itu berkembang terus. Kenapa? Karena iblis dan syaitan belum pensiun. Itu masalahnya. Ya, maka dia akan sesatkan terus anak Adam untuk temannya di neraka. Kapan pensiunnya? Ya kiamat pensiunnya. Kembali ke surah Yusuf ayat 39 sampai 40. Nah, di situ diterangkan, arbabun mutafarriquna khairum amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Manakah yang baik? Ya, Yusuf menggelitik kesadaran orang-orang di sekelilingnya ketika itu. Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itukah, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah itu, melainkan hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Itu adalah ekspresi, ya, daripada kamu dan orang-orang sebelum kamu, ya, berkreasi dan berinovasi untuk membuat Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Ya, kalau di zaman Nabi namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ya, itu adalah buatan mereka dan nenek moyang mereka. Dan syirik
dalam tauhid rububiyah, yakni dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya. Demikian juga ada yang memelihara selain Allah, ya, yang suka pakai jimat. Untuk apa jimat nih Pak? Penangkal mati katanya. Ya, penangkal. Jimat penangkal. Apa kata Nabi? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, ya, wat tamaim, dan ajimat penangkal, wat tiwalah, pelet, pengasih, penglaris, semuanya itu adalah syirik. Kenapa? Karena ada terbesit dalam benaknya ada yang memelihara selain daripada Allah. Ya, teringat dulu ada isu kolor hijau. Waktu itu saya masih di Jakarta Timur. Di sini ada juga nggak? Ada. Orang rame-rame cari daun kelor, bambu kuning, lalu dipaku di pintu masuk supaya kolor hijau jangan masuk katanya. Nah, ini syirik dalam rububiyah. Nah, syirik dalam tauhid rububiyah yaitu dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya. Itu adalah mustahil. Akan tetapi sebagian kaum musyrikin meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta. Di samping Allah memberi rezeki, Nyi Roro Kidul juga mengasih rezeki. Maka diadakanlah sesajen ke sana. Penunggu Gunung Merapi juga membawa rezeki. Maka adakanlah sesajen ke sana. Ada lagi sedekah laut, ya, supaya penguasa pantai selatan memberikan rezeki. Ini adalah semua syirik dalam rububiyah. Nah, syaitan telah mempermainkan mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, dan syaitan mempermainkan setiap kelompok manusia berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kalau manusianya tidak sekolah, yang menggoda juga syaitan yang enggak sekolah. Kalau manusianya intelek, yang menggodanya syaitan intelek juga. Nah, maka jangan heran kemarin ketika ada sengketa di DPR, syaitan juga masuk ke gedung DPR untuk menyesatkan manusia. Ada sekelompok orang yang diajak oleh syaitan untuk menyembah orang yang sudah mati, meminta bermunajat kepada orang yang sudah mati di dalam kubur. Maka mereka tidak jarang, ya, bermunajat di atas batu kuburan dengan jalan membuat patung-patung mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Nah, ini telah berlalu pembahasan kita. Ada pula sekelompok lain yang membuat berhala-berhala dalam bentuk planet-planet. Mereka menganggap planet-planet itu mempunyai pengaruh, ya, terhadap alam semesta dan isinya. Nah, kalau kita baca majalah, di situ ada judulnya besar, Bintang Anda Meramal. Bapak bintangnya apa Pak? Saya Cancer. Wah, asmaranya begini, ya, ekonominya begini, bisnisnya begini. Lain lagi dengan Gemini, ya, lain lagi dengan Cancer, ya, macam-macam bintang-bintang itu. Itu semuanya adalah kesyirikan. Maka mereka membuatkan rumah-rumah untuknya, serta memasang juru kunci. Mereka pun berselisih pandangan tentang penyembahnya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada pula yang menyembah planet-planet lain, sampai mereka membuat piramida-piramida, dan masing planet itu ada piramidanya sendiri-sendiri. Nah, inilah gambaran pengertian Rabb menurut kaum yang menyimpang. Ada pula golongan yang menyembah api, yaitu kaum Majusi. Nah, tadi kita katakan main petasan dan kembang api. Nah, tiap Ramadan itu udah mulai itu, ya, bakar petasan. Seperti yang ada di kaum Majusi. Ada pula menyembah sapi seperti orang India. Bahkan orang India itu karena saking mengagungkan sapi, tidak mau makan sapi. Bahkan mereka siap berenang di
kencing sapi, bukan hanya kencing Pak, di kotoran sapi. Subhanallah. Jadi orang kalau menyimpang itu akal sehatnya lumpuh. Akal sehatnya lumpuh. Ya, kita lewat di berpapasan aja dengan sapi, aromanya kita tidak kuat ya. Ingat waktu kurban ya, motong sapi, aromanya nggak kuat kita. Mereka mau ya mandi di kencingnya sapi. Ada lagi kelompok yang menyembah malaikat, kelompok yang menyembah pohon-pohon, batu besar, ada juga menyembah makam atau kuburan keramat. Ya, ketahuilah saudara-saudara, tidak ada kuburan yang keramat. Malah lebih keramat stasiun daripada kuburan. Stasiun keramat ya. Lebih keramat stasiun daripada kuburan. Jangan tertipu dengan kuburan keramat. Tidak ada kuburan yang keramat. Hatta kuburan Rasulullah SAW tidak keramat. Jadi yang keramat itu orangnya. Kalau dia sudah mati, tidak ada keramat di kuburnya. Semua ini penyebabnya karena mereka membayangkan dan menggambarkan benda-benda tersebut mempunyai ya sebagian daripada sifat rububiyah Allah. Ya, di pasal 1 telah kita sampaikan, kita mentauhidkan rububiyah. Ya. Tapi anggapan ada selain Allah yang mempunyai sifat rububiyah, itulah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Ada pula yang menganggap berhala itu mewakili hal yang gaib. Ya. Dia tidak menyembah berhala. Tapi berhala itu dianggap mewakili Allah. Ada anggapan seperti itu. Ibnu Qayyim berkata, perbuatan berhala pada mulanya adalah menggambarkan terhadap Tuhan yang gaib. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, susah berkomunikasi dengan Tuhan, maka mereka berkomunikasi melalui berhala. Mereka membuat patung berdasarkan bentuk dan rupa sesuatu yang dipertuhankan agar bisa menjadi wakilnya serta menggantikan kedudukan Tuhannya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan memahat patung dengan tangannya sendiri kemudian meyakini dan mengatakan bahwa patung pahatannya itu sendiri adalah Tuhan sembahannya. Karena patung itu tidak bisa bergerak. Tuhan itu benda mati, mustahil. Tapi keyakinannya bukan menyembah patung, tapi menyembah Tuhan. Dia berperantara dengan patung tersebut katanya. Itulah yang dijadikan alasan bagi penyembahan kuburan, baik dahulu maupun sekarang. Mereka mengira orang mati itu dapat membantu mereka, juga dapat menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam pemenuhan hajat-hajat mereka. Inilah yang dikatakan tawasulan. Tawasulan di kuburan. Karena orang mati itu dianggap bisa menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti tidak boleh tawasulan, boleh tawasulan, tapi tawasul kepada yang aktif, bukan kepada yang pasif. Ya, nanti akan kita sampaikan bagaimana tawasul yang masyru'ah, yang disyariatkan itu. Ya, nanti ada waktunya nanti. Jadi tawasul dengan kuburan itu tawasul kepada yang pasif, benda mati. Apalagi Nabi telah mengatakan idza matal insan in qata'a amalu. Kalau manusia meninggal putus amalnya. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau nggak percaya besok, kalau ada jamaah kita ini yang meninggal, agak cepat datang ke rumah duka, lihat kanan kiri nggak ada orang, buka tutupnya, jewer telinganya. Bergerak enggak dia mayat itu? Enggak bergerak. Karena mati. Mandinya dimandikan. Kafannya dipakaikan. Ke kubur diantarkan. Pindah mati. Bagaimana mungkin dia akan mengantarkan, menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diyakini penyembah berhala. Ini yang diyakini penyembah kuburan. Sebagaimana Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyaqarribuna ilallahi zulfa. Ketika ditanyakan, kenapa kalian menyembah kuburan? Kenapa kalian menyembah patung?
padahal kamu tahu Allah yang menciptakanmu. Apa jawaban mereka? Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, bertawasul melalui mereka, titian air polongan nasok. Itu kata orang barat seperti itu. Yunus ayat 18, kita di halaman 31. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka yang menyembah selain Allah itu walaupun tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tapi keyakinan mereka apa? Mereka menyembah selain pada Allah yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Mereka tidak pula, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi sebagai wazirnya Allah, sebagai wakilnya Allah, itulah mereka menyembah selain Allah. Sebagaimana halnya sebagian kaum musyrikin Arab, Nasrani mengira Tuhan-Tuhan mereka adalah anak-anak Allah. Ya, Uzair mengatakan, ya, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Datang Nasrani, mereka mengatakan Yesus anak Allah. Ya sama saja. Ya, sama saja. Kaum musyrikin Arab menganggap malaikat adalah anak Allah, anak perempuan Allah. Orang Nasrani menyembah Isa atas dasar anggapan ia sebagai anak laki-laki Allah. Apakah Allah menerima alasan-alasan ini? Tidak, saudara-saudara. Allah menyanggahnya, Allah membantahnya melalui ayat-ayatnya. Itulah subjudul yang ketiga besok insyaallah, sanggahan terhadap pandangan yang batil di atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim